apa yang bisa dilakukan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono adalah jadi melakukan pengobatan alternatif ya, pengobatan yang non medis ya. Dan itu memang kaum teosof atau kaum spiritualis memang diajarkan begitu. Oh. Ya, jadi apa namanya itu manusia itu makhluk bidimensional. Dia harus sehat jasmani dan rohani. Yang menyehatkan rohani itu para nabi. Nah, sedangkan yang menyehatkan jasmani itu tabib. Maka tabib itu partnernya para nabi. Gitu. Ya, maka karena itu seorang tabib atau seorang dokter harus sejiwa dengan nabi. Ya, orientasi kasih sayang gitu. Oke. Jangan profit oriented gitu. Iya betul. Wow, ya. Jadi sekali lagi bahwa manusia itu makhluk bidimensional, jasmani rohani. Untuk rohani itu tanggung jawabnya para nabi. Untuk jasmani kesehatan tanggung jawab tabib atau Dokter. dokter. Karena itu dia partnernya para nabi. Karena partner dia harus sejiwa, harus paralel dengan misi kenabian. Nah, Cinta kasih itu. itulah yang diemban oleh siapa? Sosrokartono tadi itu. Dan dia ketika pulang ke Indonesia dan memilih tempat di Bandung ya dengan alasan geostrategis ya, waktu itu kan banyak para aktivis itu ya, pergerakan. maka dia membuat rumah di Jalan Bungkur itu diberi nama Darussalam. Darussalam itu artinya rumah kedamaian atau Geraha Rahayu, rumah kedamaian. Dan di situ diberi simbol alif. Alif, jadi alif itu disulam dia dengan 3 warna, ada warna putih beralas biru, warna putih beralas merah kan itu ya, warna putih beralas itu kuning. Itu identifikasi dia. Intinya bahwa dalam pandangan teosofi semua kitab suci ya, yang samawi ataupun non samawi itu semua terhimpun dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ya itu ya, tertulis dalam 28 huruf. 28 huruf itu hijaiyah itu dibagi menjadi 4 kategori. Huruf-huruf yang berkarakter tanah, air, udara, api. Paham ya? Nah, kemudian apa? Semua itu bersumber pada alif. Jadi 20 huruf tadi bersumber pada alif itu alfa dalam alfabet. Alfa ya. Nah, maknanya itu artinya ya ini anal maujud, aku itu ada. Itu filsafat dia, aku itu ada. Bahkan ya keberadaan aku tidak bisa diragukan. Kata Sosrokartono, orang bisa meragukan Tuhan, bisa meragukan adanya surga neraka, tapi tidak bisa meragukan adanya aku. Karena ketika aku itu ragu, bukti bahwa itu aku ada. Kalau aku tidak ada, maka nggak ada keraguan. Karena keraguan itu predikat. Tidak mungkin ada perhitungan tanpa subjek. Jadi orang bisa meragukan adanya surga neraka, tapi tidak bisa meragukan adanya aku. Ya, karena justru ketika dia ragu, membuktikan bahwa aku itu ada. Karena bahwa nggak ada aku, nggak ada yakin, nggak ada ragu. Iya, betul. Maka keberadaan aku itu melampaui keyakinan, melampaui keraguan. Nah, itu namanya self consciousness namanya. Dan karena itu kita bisa menetapkan segala sesuatu ada. Karena hanya yang ada yang bisa menetapkan keberadaan. Hanya yang ada yang bisa menetapkan keberadaan. Ya. Hanya yang ada yang bisa menetapkan keberadaan. Ya. Jika kita tidak ada, maka seluruh ketetapan itu tidak berlaku. Ketetapan tidak ada Tuhan selain Allah itu berarti tidak berlaku. Yang menentukan keberadaan. Wah, ya, itulah alif. Namanya alif itu nanti mutakalim wahdah. Artinya alif mutakalim wahdah itu yang menjelaskan ini ya. Ini kan kalam qadim. Kalam qadim itu bahwa Al-Qur'an itu yang begitu banyak ayatnya itu 6.600 ayat itu ya. Paham ya itu ya? Itu diringkas di dalam ya Yasin. Yasin dalam Fatihah. Fatihah dalam ya ba. Nah, ba itu berasal dari alif tadi itu. Itu core of the core. Nukleus of the segala nucleus. inti. Ya. Inti dari inti. Nah, intinya ya analogi tadi itu. Dan ternyata alif ini itu jadi alfa dalam bahasa dalam alfabet. Bahasa kan alfa. Ya. Bahasa Jawa jadi ho, ini hono. Ya, semua itu alif alfa ho. Iya, ya, ada maksudnya. Ada ya. Ada. Nah, di situ. Nah, karena itu sebenarnya dituju bahwa manusia itu ya
harus tahu mengenai sangan parane mati, alfa dan omega kehidupan dari alif lambang ketuhanan tadi. Gitu ya. Jadi segala sesuatu harus berangkat dari alif ini. Oh. Gitu. Iya. Dan alif itulah menjadi sesuatu menjadi ada. Alif itu juga artinya juga angka 1. Orang bisa nulis angka 1000 dari nilainya kalau nggak ada angka 1. Iya. Nah, hanya setelah ada angka 1 maka angka 1 01 jadi 10, 2 jadi 100 gitu. Jika nggak ada angka 1 nggak bisa, Iya. nggak ada Bisa Nggak ada mulai, nilainya. iya. nilai. Itulah yang namanya ikhlas. Makanya dia selalu mengatakan bahwa suwung ing pamrih ya atau ing ajri. Jadi orang itu harus nirlaba. Suwung ing pamrih itu suwung itu kosong dari pamrih, dari interest duniawi. Dan karena kalau tanpa interest maka tidak akan ada rasa ketakutan gitu. Nothing tulus gitu Pak, ya. Oh ya, dia bilang itu bahwa orang itu harus suwung ing pamrih ya supaya sepi ing ajrih. Ajrih itu takut. Enggak takut karena enggak ada pamrih. Nggak ada pamrih. Pamrihnya, nggak ada kepentingan. Iya, enggak ada kepentingan. Gitu. Iya. Nah, dari situ maka kemudian akhirnya pengobatannya jadi efektif. Karena pengobatan itu melalui dua pendekatan. Pendekatan secara saintifik atas dasar ini apa namanya itu ya, khasiat ya dari tanaman, tumbuh-tumbuhan gitu. Yang nanti dalam bentuk sintetisnya kimia itu kan akhirnya kan karena ada khasiatnya tadi. Gitu. Iya, betul. Tapi yang mengerti bahwa pohon ini atau daun ini atau biji ini mengandung itu kan mesti ilmuwan. Iya, betul. Nah, itu ayat-ayat kauniyah namanya. Ayat-ayat kauniyah juga ayat-ayat Quran itu juga sama. Ya, juga memiliki khasiat. Nah, tapi yang mengerti juga para ilmuwan. Sebagaimana tadi bahwa dulu uranium tidak ada yang ngerti ya, manfaatnya kalau enggak Ilmuwan. ternyata mengandung energi nuklir. Itu kan ilmuwan. Ayat ini juga mengandung energi. Tapi yang ngerti ya ilmuwan. Paham ya? Iya. Nah, jadi disitulah hebatnya Surya Kartono bahwa dia ya menguasai ya sains tapi juga menguasai ya sains yang bersifat meta empiris tadi itu. Yang terkait dengan asma-asma. Jadi pengobatan pakai asma itu. Iya. Asma. Ya, asma itu nama-nama. Oh iya, iya. Asma. Nah, jadi nama itu ada dua, nama ilahi seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya. Ada nama kiainya itu nama alam semesta ini. Iya, paham ya? Jadi ini sebagainya nama-nama. Nah, seperti itu bahwa sebagaimana ini juga ada energi di balik itu yang namanya yang ketahui oleh ilmuwan, maka juga ayat-ayat kaulnya juga ada energinya, tapi yang mengerti juga ilmuwan. Gitu. Nah, dia mengerti itu. Nah, dialah melakukan pengobatan secara meta empiris atau secara non empiris ya, di mana dia tidak menggunakan pendekatan sunatullah qudratullah. Jadi sunatullah itu sebab akibat, itu sunatullah atau law of nature. Law of nature, iya. Nah, tapi di balik law of nature ini ada qudratullah. Nah, dia langsung bandrol ke sini gitu. Oh. Nah, Jadi ya. bukan kausalitas lagi. Iya, jadi dia menyelam ke sebabnya sebab, akibatnya akibat. Itu lebih dekat. Iya. Kalau pengobatan medis secara empiris kan sebab akibat ya. Iya. Sebab akibat itu hukum kausalitas kan ya. Iya, betul. Makanya ada fundamental analisis, ada diagnosis ya. Betul. Dan nanti semua terapi sesuai dengan diagnosis itu. Maka dalam pendekatan spiritual ya begitu. Jadi rumusnya tadi bahwa di atas sunatullah ini ada qudratullah. Kata para kaum sufi, sebenarnya bukan api penyebab panas itu. Antara api dan panas ada masyiatu kehendak Allah. Jika Allah tidak mengenai panas, ya tidak panas. Jadi beda dengan pandangannya Newton. Newton kan kemutakan kausalitas. Iya. Ya, tapi Imam Ghazali bisa mengatakan bahwa antara api dan panas itu tidak ada keniscayaan. Karena antara api dan panas itu ada masyiat, ada kehendak Allah. Jika Allah tidak mengenai panas, ya tidak panas. Contohnya api Nabi Ibrahim. Iya, betul. Ya, Iya. nah sehingga kenapa kita harus mengatakan insya Allah. Di situ tempatnya tawakal, tempatnya doa, tempatnya prayer, tempatnya depend on itu di situ. Ya, nah makanya para wali-wali atau orang-orang spiritual seperti itu tidak panjang mata rantainya itu. Tidak harus sunatullah. Sunatullah matanya panjang tuh. Ya, ini tidak langsung
to the point, langsung pada Qudratullah. Yang menentukan jadi balik Sunatullah ada Qudratul. Bahwa menurut Sunatullah, bahwa kehidupan memang menurut para tersebut bukan hanya Sunatullah saja. Kalau kehidupan Sunatullah maka Nabi Adam tidak pernah lahir, Nabi Isa tidak pernah lahir, Nabi Ibrahim tidak pernah selamat, Nabi Musa tidak pernah nyebrang lautan, Nabi Isa tidak pernah bisa lolos dari penyaliban. Ya, perang 10 tidak akan menang secara Sunatullah. Tapi ada di balik ada Qudratullah. Nah itu yang dimasuki Susilo Kartono sehingga pengobatan ini seperti cesplong tadi itu. Seperti tidak pakai proses. Dokter Eropa nggak ada yang bisa tiba-tiba. Itu namanya beyond logic ya. Sekarang masih ada. Orang begini masih ada. Orang yang punya kemampuan begini masih ada. Sekarang pun masih ada. Nah, tapi tetap harus ada exercise-nya, ada trainingnya sebenarnya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Iya, itu misalnya apa istilahnya itu hanya given tadi enggak, ya itu mesti ada lakunya, ada spiritualnya. Jadi seperti itu. Jadi waktu dia datang ke Bandung tadi sebenarnya dia jadi guru dan juga sebagai mentor pergerakan-pergerakan dan sosial politik dan juga melakukan pelayanan sosial terutama dalam hal pengobatan dan juga memberikan santunan miskin ya. Itu yang luar biasa ya. Jadi dia sudah tidak minta bayaran, tapi dia ya mendapatkan uang itu justru untuk kemudian diberikan miskin. Dia kan tidak menyimpan kekayaan apa-apa. Dia waktu meninggal tidak punya warisan apa-apa. Gitu. Nah, di situ. Nah, itu kayak yang mengilhami juga Bung Karno, ya orangnya kan. Jadi sama pemimpin tapi ketika meninggal bahkan tidak punya rumah, gitu. Iya. Itu jelas ciri-ciri orang teosof itu. Seorang spiritualis itu. Dr. Sutomo juga begitu, rumahnya di Jalan Nias itu dikasihkan untuk mahasiswa HMI. Iya, benar. Nah, seperti itu. Ada kesamaan. Nah, dia mengidentifikasi sebagai juga mandor klungsu. Mandor itu artinya hanya sendiko dawu. Mandor itu pelaksana. Jadi dia mengatakan sak dermo nglakoni. Itu manusia itu sudah ada skenarionya gitu. Sudah plotnya, tinggal dia melaksanakan skenario Tuhan tadi itu. Mandor klungsu. Mandor itu artinya hanya pelaksana. Ya, saat dermo nglakoni, adapun klungsu itu artinya kan biji asem. Artinya maksudnya itu sesuatu yang kecil jangan diremehkan. Bahwa sesuatu yang kecil itu kalau ditanam itu tumbuh besar dan bisa menaungi. Artinya bahwa dia filosofi bahwa orang itu jangan meremehkan ideas. Jangan meremehkan mimpi meskipun betul sederhananya itu ya bahwa hujan yang lebat yang bisa menggerakkan turbin-turbin itu sebenarnya dari uap saja. Iya benar. Dari uap, mendung, terus jadi hujan, terus menggerakkan turbin, terus menggerakkan listrik. Paham ya? Jadi begitu jangan meremehkan klungsu itu zaman dulu itu hanya untuk mainan. Iya betul. Ya. Tapi itu kalau ditanam itu dari akar sampai pucuk daun itu bermanfaat dan luar biasa besarnya pohon asem itu bisa untuk naungan gitu. Itu sebenarnya dia mengidentifikasi dua hal, satu Jokopring sama mandor klungsu. Itu dua idiom yang luar biasa ketika dia artinya mencitrakan diri sebagai Jokopring tadi ya, seorang pangeran yang harus selalu memberi kontribusi manfaat dan juga pelaksana dari dia mandataris Tuhan yang untuk melaksanakan titahnya Tuhan tadi dalam rangka untuk istilahnya untuk ini membantu kemanusiaan ini untuk ya menebar rahmat bagi seluruh kesemestaan itu saya kira itu. Nah masih ada lagi banyak lagi ajaran-ajaran beliau itu yang nanti ditampung dilembagakan dalam paguyuban Susilo Kartana itu luar biasa. Ya. Nanti kita bahas lagi. Di liputan berikutnya. Nanti kalau diteruskan sampai subuh ini nanti. Jadi kalau yang bisa coba saya rangkum kembali itu adalah persinggungan Susilo Kartono dengan Bung Karno itu terjadi di Bandung ya Mas ya. Bandung. Jadi Susilo Kartono ini termasuk salah satu dari yang mengkader Bung Karno dan tidak hanya mengkader secara gerakan politik ya, tapi juga dari sisi spiritual. Dan dia dengan sadar memilih tempat itu. Iya. Kan dia ada tawaran di Jakarta, datang ke Surabaya. Tapi dia memilih ke Bandung ya. Iya, karena di situ tempatnya aktivis tadi.
Oh, iya, iya, iya. Terus kemudian tidak hanya itu kawan-kawan. Jadi ada juga tadi kan sempat disinggung tabib ajaib yang menyembuhkan orang secara misterius ya. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya ya nggak misterius-misterius amat karena beliaunya juga pertama mendapatkan gift, terus kemudian dia melakukan effort yang sangat luar biasa. Dia tahu ilmunya ya, tahu ilmu spiritualnya. Jadi airnya tuh nggak sekedar air. Kalau misalnya ada orang sakit ke saya kasih air ya belum tentu juga berhasiat kalau Raden Mas Panji Sosrokartono yang memberikan itu gitu ya. Ternyata tadi juga disampaikan soal falsafah dari huruf alif yang menjadi alfa juga menjadi omega kehidupan. Jadi apa ya itu sangat luar biasa. Terus tadi juga disampaikan oleh Ustadz Kus bahwa dia melakukan pendekatan ya yang apa beyond logic. Jadi kalau ada sunatullah dia langsung mendekat ke kodratullah. Jadi itu sebabnya sebab dan akibatnya akibat. Nah, itu luar biasa.